Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, sepertinya ya Al-Qudsi and the gang kian membabi buta, kian ngawur, kian asal comot. Ya, ini karena mereka tidak mampu menandingi dalil dan argumentasi yang saya sampaikan. Sehingga mereka tidak bisa lagi membedakan siapa saya sebenarnya dan bagaimana pemahaman saya. Saya berada di ormas apa? Mereka campur adukan saja antara saya sebagai kader Muhammadiyah dengan Salafi yang mereka sebut dengan nada mencemooh, yaitu Wahabi. Jelas ini salah besar. Jelas ini menunjukkan mereka membabi buta dan asal saja. Bahkan di antara komentator Al-Qudsi and the Gang, ya saya katakan saja Al-Qudsi and the Gang ini adalah pembela amalan TBC. Ya. Karena Al-Qudsi and the Gang selalu kontra. Ya. Selalu menyalahkan saya. Yang saya menyampaikan pesan Nabi mengenai bahaya bid'ah, bahaya TBC. Nah, jadi saya sesuai dengan di mana saya berada di Ormas Muhammadiyah yang memberantas TBC. Nah, artinya saya pemberantas TBC, sementara Al-Qudsi and the Gang adalah pembela TBC, sobat-sobat. Dan terakhir, ketika saya membicarakan masalah buku soal jawab berbagai masalah agama oleh Ustadz Hasan dari Persis yang dikenal dengan Hasan Bandung. Kembali mereka mengangkat masalah maulid. Padahal saya sudah berkali-kali mengatakan di Muhammadiyah maulid itu mubah. Yang namanya mubah tentu saja tidak ada dalil perintah maupun larangan. Boleh-boleh saja. Sepanjang ketika melaksanakan kegiatan maulid tersebut tidak mengandung hal-hal yang berbau bid'ah, berbau hurafat, berbau tahyul. Itu boleh-boleh saja. Tetapi karena mereka tidak punya hujah lagi, ini selalu mereka angkat.
Ya, oh mereka memakai salapi mengatakan ini bid'ah. Ya, ya silahkan salapi. Saya ini Muhammadiyah. Ya, nah kemudian ada ya salah satu komentator mereka yang mengangkat ya dalam komennya eh, eh, intinya mereka mengatakan persis yaitu ormasnya Ustadz Hasan ya bersikap atau pemahaman mereka ya atau mereka mengatakan maulid itu bid'ah. Padahal kalau kita cermati ya persis pemahamannya sama dengan Muhammadiyah. Persis membid'ahkan ya nanti sobat-sobat saya akan tampilkan screenshot. Nanti saya akan bacakan bagaimana sikap persis terhadap perayaan Maulid. Nanti sobat-sobat, sabar ya. Nah, saya ingin melanjutkan bagaimana komen Qudsi yang membabi buta, yang mencabur adukan antara Salafi dan Muhammadiyah. Ini karena kebingungan mereka, sobat-sobat. Mereka bingung bagaimana ya merespon. Mereka ingin mencari celah bagaimana menyalahkan saya, ya, bagaimana mendiskreditkan saya, bagaimana mereka ingin ya memberikan satu kesan bahwa saya ya seperti yang mereka tuduhkan selama ini, yaitu munafik. Karena menurut mereka saya ya selalu berbicara masalah bid'ah, memberantas bid'ah, tetapi saya sendiri melakukan yang bid'ah. Dan yang jadi contohnya selalu dan selalu masalah Maulid ini. Padahal berkali-kali saya katakan ini mubah. Ya Muhammadiyah ini mubah. Saya berikan argumentasi kenapa mubah. Saya berikan juga argumentasi bagaimana Maulid itu menjadi bid'ah. Ya. Tergantung ketika melaksanakan caranya bagaimana. Tetapi yang dilakukan Muhammadiyah tidak ada kebid'ahan di situ. Baca Quran bukan bid'ah. Ceramah bukan bid'ah. Dan si Al-Qudsi ini ya yang mengangkat dirinya sebagai komandan dari laskar mereka. Bingung sobat-sobat. Ketika saya tanya, menurut Anda apa hukum Maulid? Dia ngeles, sobat-sobat. Selalu wasalapi katanya bid'ah. Nah, saya sudah katakan, saya ini bukan salafi, saya ini Muhammadiyah. Saya ulang lagi beberapa kali, saya ulang pertanyaan saya sampai ya saya membuat konten ini. Al-Qudsi tidak bisa menjawabnya, sobat-sobat. Bingung dia menjawabnya, sobat-sobat. Ya, kenapa tidak bingung? Kalau dia mengatakan sunnah, ya sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, lalu mengapa mengatakan kepada saya, kalau saya yang melakukan dia katakan bid'ah? Dia kan bingung. Jika dia menjawab bahwa Maulid itu bid'ah, nah, kenapa mereka lakukan? Akhirnya kan memukul wajah mereka sendiri, menampar wajah mereka sendiri, sobat-sobat. Nah, inilah kebingungan dari Al-Qudsi. Baiklah sobat-sobat,
sekarang sudah waktunya saya membacakan bagaimana ya pemahaman dari Persis ya, yang tentu saja diwakili oleh Ustadz Hasan di dalam bukunya. Ya, buku ini sobat-sobat, buku soal jawab tentang berbagai masalah agama. Saya bacakan ya pendapat atau pemahaman dari Persis yang dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Hasan ya. Ini ada di jilid kedua, halaman 795 ya. Ya. Judulnya perayaan hari lahir dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal ya, apa hukum mengadakan perayaan atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal dengan mengadakan perarakan, rapat umum, ceramah, pidato tentang riwayat Nabi? Apakah pekerjaan itu tidak sama dengan bid'ah maulid yang dikerjakan orang-orang di kampung-kampung? Jawab. Dengarkan baik-baik sobat-sobat ya, terutama Al-Qudsi and the Gang ya. Ya. Nah, biar jelas. Jangan selalu mencampur adukkan ya. Kebingungan. Ya, nih jawabnya jawab ya. Maulid yang dikerjakan orang di seluruh India dan Indonesia, Malaya. Nah, karena ini buku lama, Malaya itu Malaysia. Itu sudah saya terangkan di Pembela Islam ya 8.50 dan di kitab soal jawab 1 ya titik 2 371. Ringkasnya, cara-cara itu bid'ah, terlarang atau membodohkan diri sendiri karena 1. Pembacanya berteriak, bergendang, dan melagu-lagukan kitab maulud atau barzanji yang orang ramai tidak tahu artinya dan tidak pula diartikan. Nah, jadi kalau melakukannya seperti ini bid'ah. Al-Qudsi and the Gang, dengarkan baik-baik ya. Dan saya tidak melakukan hal seperti itu. Muhammadiyah tidak melakukan hal seperti itu. Ya. Nah, ingat baik-baik. Jangan ya, nanti berkomentar lagi, mengangkat lagi masalah ini. Ya, saya maklumlah karena ini senjata satu-satunya kan. Tapi senjatanya tidak ampuh lagi. Nah, yang kedua, alasan kedua ya, kenapa ya peringatan tersebut menjadi bid'ah. Kedua, berdiri waktu membaca maulud tersebut dengan sifat yang tersebut, yaitu di tanggal yang tertentu dan di bulan yang tertentu setiap tahun. Nah, ya kita bisa mengadakan kapan saja. Nah, 3, percaya bahwa roh Nabi kita ya hadir pada waktu itu. Nah, ini yang melakukan mahalul qiyam, ya berdiri dengan meyakini roh ya Nabi Muhammad hadir ketika itu. Nah, ini bid'ah. Al-Qudsi and the Gang. Dengarkan baik-baik. Dan yang keempat, beriktikad bahwa membaca maulud, berdiri, mengerjakan di waktu yang tertentu, semua itu sunat. Sedang tidak ada satupun perkara dapat pahala, melainkan dengan keterangan
dari agama. Yang meyakini ini sunat itu bid'ah. Ya, karena tidak ada keterangan dari agama atau tidak ada dalil. Ya. Nah, saya lanjutkan ya. Mempercayai dan menganggap sesuatu dengan tidak pakai keterangan dari agama itu suatu kesalahan besar. Sekarang perlu kita pikirkan perarakan, perayaan, dan khotbah-khotbah yang diadakan oleh kumpulan-kumpulan Islam di Indonesia di bulan Maulud dan di bulan Mi'raj di hari-hari yang tertentu. Kumpulan-kumpulan Islam di Indonesia seperti PSII, ya, Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lain-lainnya mengerjakan perarakan, perayaan dan khutbah-khutbah Maulud dan Mi'raj itu, saya percaya dan tahu bahwa satu, ketua-ketua tahu bahwa yang demikian itu bukan perintah agama dan tidak dikerjakan oleh sahabat-sahabat walaupun sesudah wafatnya Nabi. Dua, mereka tidak bacakan kitab-kitab Maulud dan berjanji tidak bacakan kitab Mi'raj yang penuh dengan dongeng-dongeng. Nah, tidak, ya dilakukan oleh saya, oleh Muhammadiyah, ya, dan ormas-ormas lain. Lanjut. Bagaimana nih Al-Qusi nih ya? Jangan-jangan tambah apa ya? Ya, ya tambah pening nih palanya barangkali ya. Ya bingung dia mungkin makin bingung bagaimana lagi ya untuk merespon saya. Ya, saya lanjutkan. 3. Mereka tidak beriktikad ruh Nabi kita hadir di waktu menyebut kelahirannya. Ya memang. Saya malah tidak yakin, bukan tidak yakin, tidak percaya. Tidak mungkin roh Nabi hadir. Ya, ini hurufat. 4. Mereka tidak berdiri di waktu sampai riwayat kelahirannya. Iya, baca berjanji saja tidak. Ya, mahalul qiyam saja tidak, bagaimana mau berdiri walaupun ya. Nah, di dalam perbuatan kumpulan-kumpulan tersebut tentang Maulud dan Mi'raj tidak ada yang perlu ditegur kecuali menentukan bulan dan tanggalnya. Nah, ingat, jadi apa yang dilakukan perayaan Maulid, peringatan Maulid yang dilakukan oleh Muhammadiyah, oleh PSII, oleh Al-Irsyad, dan saya juga sudah melakukan, ya tidak perlu ditegur. Karena apa? Ya tidak ada bid'ah di situ. Karena tidak ada ya meyakini roh Nabi datang, tidak berteriak-teriak. Ya. Nah, mereka kerjakan di bulan dan tanggal yang tertentu itu memang ada alasan, yaitu bahwa di hari-hari yang tersebut kantor-kantor pemerintah dan kebanyakan kantor dagang yang besar-besar tutup. Aku sih, bagaimana? Masih mengikuti sampai season ini? Ya, mudah-mudahan tidak stroke ya. Dengan sebab berlakunya di bulan dan di tanggal yang sudah terkenal dari zaman dahulu, maka kebanyakan orang awam masih tetap menyangka bahwa perayaan dan lain-lain yang berhubungan dengan itu sunat dikerjakan di bulan dan di tanggal tersebut. Buat mengubah i'tikad orang awam tentang hal ini tidak ada lain jalan melainkan dengan, nah, ini sudah masuk kepada cara bagaimana menghilangkan ya anggapan orang awam bahwa perayaan peringatan ini sunat. Nah, ini caranya. 1. Menghilangkan dan menerangkan bahwa yang demikian itu bukan perintah Allah, bukan perintah Rasul, dan tidak pernah pula dikerjakan oleh sahabat-sahabatnya atau ya
atau dengan dua, mengerjakan di bulan-bulan lain dengan memberi peringatan bahwa perbuatan ini bukan perintah agama. Sekurang-kurangnya dengan tiga, memberi peringatan kepada umum di tiap-tiap kali khutbah di perayaan Maulud atau Mi'raj bahwa perbuatan ini jangan disangka suatu perintah agama yang mesti dikerjakan di bulan dan di tanggal ini. Kami adakan khutbah di hari ini karena kebetulan kebanyakan saudara-saudara kita ada ke lapangan karena hari kelepasan atau libur. Nah, mana ya yang persis membid'ahkan maulid? Ya, ternyata masih dipilah-pilah. Ya, karena memang maulid ini ubah. Ya, tergantung bagaimana cara mengisi acara tersebut, peringatan tersebut. Ya, ya bisa menjadi bid'ah. Nah itu. Nah, jadi jelaskan ya, persis ternyata sama dengan pemahaman Muhammadiyah. Ya. Iya. Mubah. Bisa bid'ah kalau melakukan hal-hal yang berbau tahayul, khurafat. Ya. Nah, sedangkan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, oleh Al-Irsyad, tidak ada di situ khurafat, tidak ada bid'ah, tidak ada tahyul di situ. Nah, jadi sobat-sobat, khususnya kepada Al-Qudsi in the Gang, bagaimana? Sudah jelas? Masih mau mengangkat ya Maulid, ya masih menjadikan senjata peringatan Maulid untuk mengatakan saya munafik, untuk mengatakan bahwa saya ya getol membasmi bid'ah, akan tetapi juga melakukan bid'ah. Apakah masih seperti itu setelah penjelasan yang sangat jelas ini? Kalau masih, ya berarti memang ya seperti yang dikatakan oleh Mas Prapto Brewok, apapun yang saya sampaikan, apapun yang saya katakan, pasti Al-Qudsi mengatakannya salah. Karena memang itu tugasnya, menyalahkan saya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.